untuk waktunya yang sudah disediakan untuk sore hari ini. Perkenalkan, saya Susanti Dewi, produser dari SL23. Betul sekali Dias, film Corin 2 ini menjadi milestone yang sangat penting bagi SL23. Sengaja kami pilih untuk membuka pipeline SL23, dan tentunya pada saat kami tahu saya dan Fajar bisa berkolaborasi dengan Pak Sunil dan Rapi Film sebagai PH tertua nggak sih Pak Sunil ini dengan 55 tahun ini? 45. Ya, kita semua tahu Rapi Film adalah production house terbaik di Indonesia, dan kita juga tahu banyak film-film terbaik, utamanya horor terbaik Indonesia lahir dari tangan dinginnya Pak Sunil gitu. Jadi saya rasa pada saat Pak Sunil menyambut baik kerjasama untuk Corin 2 ini, saya rasa ya kenapa tidak kita menaikkan kelas film Corin 2 ini gitu. Jadi dan itu sejalan dengan visi SL23. Kami ingin membuat film-film yang selalu bisa menggambarkan film yang menggambarkan situasi sosial manusia-manusia Indonesia yang penuh dengan rasa emosional, namun juga selalu bisa dikonsumsi untuk masyarakat luas. Nah, kali ini di Corin 2 ini film ini memang awalnya kami seperti menangkap situasi sosial tentang perundungan. Kita semua tahu bahwa isu perundungan ini sudah sangat banyak sekali gitu kita baca setiap hari. Jadi ide cerita ini juga kita godok gitu ya bersama dengan Lele Laila, bersama Ginanti Rona, itu karena keresahan kami akan isu tersebut gitu. Namun perundungan bukan menjadi inti cerita, namun film dari Corin ini mulai dari dampak itu semua gitu ya. Jadi utamanya ini tentang cerita tentang keluarga, bagaimana hubungan orang tua, bapak anak, sejauh mana sih cinta orang tua gitu ya bisa melakukan hal-hal yang dia rasa ingin melindungi anaknya gitu. Ini semua terjadi atas rasa keputusasaan, sebenarnya itu sih. Saya rasa hal ini bisa sangat dekat dengan kita karena banyak sekali mungkin dalam hidup kita merasa keterpurukan, keputusasaan gitu. Jadi aku rasa cerita itu bisa sangat dengan baik gitu ya digambarkan dalam sebuah cerita horor gitu. Jadi kalau kembali ke pertanyaan dia, film seperti apa sih yang ingin digambarkan oleh SL23, ya cerita-cerita seperti ini, cerita-cerita yang sangat dekat dengan kita, dengan manusia-manusia Indonesia, yang aku rasa ya itulah karena penonton Indonesia kita sangat suka dengan film horor, dan aku rasa film horor itu adalah film yang sangat baik untuk bisa menggambarkan ketakutan manusia itu sendiri gitu. Dan di Corin 2 ini aku rasa Ginanti Rona juga dengan sangat baik bisa menggambarkan bukan hanya horor gitu ya. Horor tuh udah selesai lah, Gita tuh jago banget lah bikin horor gitu. Tapi di sini adalah Gita tuh naik kelas banget menurutku. Dia bisa bikin horor, dia bisa menyentuh emosional, dia bisa bikin slasher segala macam. Jadi aku rasa dengan 2 menit trailer ini aja kita bisa merinding, bisa bayangkan nanti di 90 hampir 100 menit film ya, dengan sangat baik kita bisa menggambarkannya. Jadi aku rasa ya film seperti Corin 2 ini adalah film-film yang ingin SL23 bikin ke depan. Film itu kan memang sebuah kerja kolektif ya. Film it's all about collaboration, dan awalnya memang kita memulai film Corin ini di tahun 2022 ya kita bertiga gitu ya. Namun pada saat kita punya kesempatan di Corin 2 ini, kita lebih banyak lagi partner-partner kita gitu. Nah di sisi kreatif kita ada tambahan Pak Sunil gitu. Pada saat kita tahu kita akan bekerja sama dengan produser terbaik di Indonesia yang membuat horor, pada saat itu kita langsung berpikir kita lebih jauh lagi gitu. Jadi kita merubah lagi cerita kita gitu ya. Dan tadinya mungkin cerita kita bisa dibilang mungkin rencananya hanya mungkin 8 gitu ya gitu ya. Tapi pada saat kita tahu Pak Sunil, kita akan ada di menjadi tim kita, kita bikin cerita kita jadi 100 gitu. Jadi kita langsung naikkan bar kita gitu. Dan ya kayak gitu sih. Jadi tapi tetap sangat senang bisa berkolaborasi dengan Gita dan juga Lele gitu ya. Karena menurutku ya saya sangat beruntung bisa bekerja sama dengan perempuan-perempuan terbaik di industri film Indonesia sih. Senang sekali
bisa mendapatkan kepercayaan kembali, kesempatan lagi oleh Mbak Susanti Dewi dan Pak Sunil untuk mengerjakan proyek film ini. Yang bisa saya bilang sih Corin 2 ini jauh lebih intens dibandingkan yang pertama. Juga dengan pendekatan yang lebih signifikan secara teknis, peningkatan dari segi production value, sinematografi dan lain sebagainya. Juga cerita yang memiliki kedalaman yang lebih dibandingkan film sebelumnya, dan semoga film ini bisa bukan hanya menakut-nakuti penonton tapi juga bisa menyadarkan penonton, menjadi cerminan penonton yang bisa membuat orang tergugah ketika menontonnya. Itu sih. Sangat menyenangkan perjalanan kita dari masa reading sampai syuting hingga sampai ADR gitu ya, bersama dengan mereka, karena mereka punya semangat yang luar biasa, sense of belonging yang sangat kuat terhadap proyeknya juga, dan itu berkat chemistry yang baik yang terjalin di antara para pemain gitu. Aku juga bersyukur bisa bertemu dengan para talenta-talenta yang sangat luar biasa ini. Mereka luar biasa sih, mesti dilihat semuanya. Setiap karakter yang ada dalam film ini bisa mendeliver performance yang sangat kuat dan matang secara emosi gitu. Karakter saya di film Corin 2 namanya Makmur, atau dipanggilnya Pak Makmur. Pak Makmur ini dia tukang sampah di desa tersebut, dan jangan tertipu dengan 2 pocong di tangan saya. Pak Makmur istrinya 1. Istrinya 1, pocongnya 2. Ya. Dan dia punya anak namanya Jaya yang diperankan oleh Ali Fikri. Dan Jaya ini udah kelihatan tadi di trailer, dirundung oleh murid-murid di sekolah, dan itu membuat Pak Makmur tidak terima, dan disitulah muncul inti dari cerita Corin 2 adalah seberapa jauh kau akan melangkah demi melindungi anakmu. Ya, jadi saya sebagai ayah yang juga sudah punya 3 anak tentu khawatir kalau anak-anak saya ada yang dibully atau bahkan jadi pembuli, karena efeknya nggak main-main, dan itu mengetuk lah bagian itunya. Dan intinya Corin 2 ini punya drama yang kuat, yaitu cinta itu tetap ada kendali, tetap harus ada batasnya, sehingga terlalu cinta pun itu bisa mengarah ke kegelapan juga gitu. Dan aku nonton soalnya Corin 1, walaupun di sini ceritanya standalone ya, nggak ada hubungannya, tapi aku suka melihatnya dari ceritanya, dari produksinya, ide-idenya gitu. Nah, itu membuat aku juga tertarik mau gabung di sini dengan tim Mbak Santi, Mbak Gita, dan Mbak Lele. Ya terhormat juga lah diajak untuk ikutan di sini gitu. Terus main sama pemain-pemain muda yang lagi naik daun. Jatuhnya saya yang pansos sih di sini. Dan begitu udah mulai persiapan, melihat produksinya, lihat tim-timnya yang bekerja di sini, terasa bahwa ini memang gak main-main. Syuting film horornya, walaupun film horor memang selalu menjadi favorit ya di penonton Indonesia, tapi dengan membuat konsepnya horror slasher ini, jadi bukan hanya serem tapi seru, seperti kita naik roller coaster ya. Itu menakutkan, menegangkan, tapi ya kalau dia lagi meliuk-liuk itu seru, bahkan kita bisa naik itu beberapa kali. Nah itu sih intinya yang mau kita share nanti ke penonton. Proses belajarnya seperti apa? Aku tentu langsung minta alatnya ya untuk latihan, dan ternyata susah gitu. Saya pikir mungkin kayak suling gitu kan. Ternyata enggak. Ini jadi kalau dari luar terlihat kayak cuma dijepit bibir, tapi ternyata kerongkongan sama lidah berperan gitu di situ untuk bisa mengeluarkan suara. Saya untuk benar-benar bisa ngeluarin suara yang jelas, toeng, itu aja lama. Awal-awal pasti pok pok. Ini sih yang datang nggak aja. Bukan, padahal kita niatnya jin Corin gitu kan. Toeng itu baru sampai akhirnya minta panggil orang yang memang bisa. Dan ternyata di Jakarta susah. Gitu. Sampai akhirnya ketemu, dia datang, dia ngajarin. Karena PR-nya adalah bukan hanya bisa membunyikan suara, tapi kita harus membuat nada yang nanti ketika orang nonton ada bunyi itu, waduh. Itu kan jadi salah satu menjadi ciri khas atau yang ikonik gitu, identitas gitu. Jadi ya
setelah kita latihan dan udah sepakat sama Mbak Gita sama Mbak Santi, ya itu suaranya oke tuh untuk memberikan ciri khas di filmnya bahwa ini akan terjadi sesuatu. Kali ini karakter aku namanya Jaya, anaknya Bapak Makmur. Ya jujur lumayan agak berat nih meranin karakter Jaya karena ya seperti yang tadi kalian lihat, Jaya adalah korban perundungan dan dia tuh nyimpen banyak rasa tapi nggak bisa ngungkapin. Jadi aku banyak ngobrol sama Tante Gita tentang gimana caranya karakter Jaya ini emosinya tetap real tanpa dibuat-buat. Terus aku juga banyak banget ngobrol sama Om Fedi tentang bagaimana ngebangun hubungan ayah anak yang agak rumit juga nih sebenarnya karena kita tuh dekat tapi nggak dekat, kayak kadang dekat tapi kadang nggak selalu harmonis gitu. Jadi itu lumayan agak ada ngobrolnya gitu kayak gimana chemistry kita. Tapi ya kalau mau Fedi mah emang sosok yang kalau di set tuh jadi sosok ayah. Jadi nggak cuman aktor yang hebat tapi juga sosok ayah di set. Jadi kita tuh sering ngobrol bareng, bercanda bareng. Dia tuh nggak pernah misah. Dia tuh kalau di set tuh ngobrolnya sama kita anak-anak muda. Jadi dia kayak gabung ke circle anak-anak muda gitu, lintas generasi circle-nya. Itu lebih nggak ada pilihan. Ya yang tergabung semuanya Gen Z. Iya gitu, jadi ya itu sih seru banget syuting sama mereka semua ini dan menurut aku chemistry aku sama Ferry di film ini tuh lumayan jujur banget. Jadi menurut aku semoga bisa tembus ke penonton. Ya kalau kalian korban perundungan, please reach out to someone. Kayak pasti ada kok yang mau dengerin kalian ngomong, mau itu teman, keluarga atau bahkan guru. Jadi ya kalaupun kalian juga adalah pelaku perundungan, kalian tuh kadang nggak sadar seberapa besar luka yang kalian kasih, yang kalian tinggalin ke mereka. Jadi dan menurut aku film Korean 2 ini jadi cerminan buat mereka kalau berani itu mulainya tuh simple, kayak berani ngomong, berani minta tolong dan berani melawan hal yang salah. Ibu Fitri adalah seorang guru BP yang kalau ngomongin soal dinamika justru lagi banyak-banyaknya menghadapi dinamika karena Bu Fitri ini adalah guru BP baru yang masih banyak trial and errornya sebenarnya. Tapi dia juga look up ke ibunya. Ibunya kan juga guru BP kan. Dia pengen banget jadi guru BP yang seperti ibunya lah gitu. Terus kemudian Bu Fitri ini salah satu dinamika yang sebenarnya paling mendasar adalah ketika Bu Fitri menghadapi banyak sekali karakteristik murid-muridnya yang beragam. Tentunya ketika menghadapi sebuah isu atau permasalahan, treatment dari Bu Fitri ke murid-muridnya ini juga harus berbeda gitu. Jadi sesuai sama porsinya gitu. Terus Bu Fitri ini pengen banget nolongin orang atau nolongin siapapun yang sebenarnya sedang menghadapi kesulitan, menghadapi masalah. Namun Bu Fitri dihadapkan dengan tekanan eksternal yang sehingga membuat dia tidak bisa leluasa untuk menolong gitu. Selain daripada itu sebenarnya yang menarik adalah Bu Fitri menemukan banyak sekali karakter di film Korean 2 ini yang menghadapi sebuah struggle-nya masing-masing, penderitaannya masing-masing, sehingga Bu Fitri di sini sebenarnya yang paling memahami gitu loh bahwa di balik perbuatannya siapapun yang dia temui, baik itu jahat maupun perbuatan yang baik, itu selalu ada alasan yang sebenarnya memprihatinkan, sebenarnya memilukan. Jadi di sini Bu Fitri pengen sekali berlaku adil, tapi itu banyak sekali hal-hal yang akhirnya membuat dia menjadi bingung, dihadapkan dengan keputusan-keputusan yang bikin dia justru malah jadi tertekan. Tapi buat aku, justru karakter Bu Fitri menariknya di situ. Sisi manusianya tuh justru di situ. Manusia sekali ya ada di sini ya. Iya. Gitu bahwa manusia itu ketika kamu dihadapkan dengan kesulitan, kamu dihadapkan dengan penderitaan, tolong sisakan sedikit sisi manusia kalian untuk menolong orang lain. Rijal ini adiknya Kak Fitri. Rijal adalah seorang anak remaja yang sedang mencari jati diri. Dia dapat banyak tekanan juga karena kakaknya adalah seorang guru di sekolah. Dan Rijal tuh layer emosinya tuh banyak banget. Dan yang jadi menarik di film Korean 2 ini, setiap karakter di film Korean 2 pasti punya rahasia kelamnya masing-masing. Dan jadi setiap karakter tuh punya layernya banyak-banyak banget.
dan itu sih yang jadi Tantangannya juga di sini ya. Sebelumnya memang saya guru BP dan saya turunkan kepada anak saya Fitri. Terus anak saya satu lagi ada Muzaki. Dan di situ sebenarnya saya sebagai single mother, sama halnya kayak di kehidupan nyata, punya anak satu yang bisa jadi teladan. Kan kadang kita itu orang tua bisa satu rahim tapi dengan kelakuan yang berbeda-beda kan anaknya ya. Yang satu look up banget sama ibunya sampai pengen melanjutkan cita-cita ibunya. Satu lagi mungkin dengan keadaan yang society itu jadi rebel. Dan itu kan sebenarnya jamak ya. Apalagi di usia-usia seperti Muzaki itu gitu. Nah, sebenarnya yang bikin saya tertarik untuk mengambil peran ini itu ya karena digawangin sama Lele, Gita, sama Santi gitu. Karena saya sendiri juga udah nonton film Korin 1 dan terus habis gitu saya lihat juga skripnya itu seperti halnya udah dijelaskan oleh Zaki tadi. Tiap karakter di sini tuh punya layer emosi yang dalam banget gitu. Nah, sebenarnya nantinya itu nanti akan ditelanjangin satu-satu nih. Karakter-karakter itu gitu dari semua perbuatan dan setiap perbuatan itu akan ada akibatnya. Jadi yang relate sekali dengan kejadian sekarang ini secara parenting gitu, kadang perbuatan yang kita pikir itu cinta tapi ternyata itu cinta yang salah, dan itu nanti akan diungkap di dalam film itu tadi. Dan itu mungkin akan jadi pelajaran bahwa ketika kita mencintai siapapun, mau anak kita sendiri, mau keluarga kita sendiri, kita harus tahu, kita harus berpegang pada bahwa yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Jadi kenapa kita pilih Fedi, kita memerlukan Fedi di Korin 2 ini, karena di Korin 2 ini memang kita mau menggambarkan hubungan bapak dengan anak gitu. Utamanya memang cerita di Korin 2 ini seputar itu, dan kita berpikir siapa yang bisa memerankan seorang ayah yang mempunyai yang bisa menggambarkan emosi yang dalam seorang bapak gitu. Siapa lagi kalau bukan Bapak Fedi Nuril sih. Seperti tadi Anda bilang gitu, Fedi bisa memerankan seorang aktor drama yang sangat baik, dan menurut kami para produser dan juga kita gitu akan menjadi sebuah tontonan yang sangat menarik gitu. Jika di sebuah film horor kita menampilkan sosok Fedi yang belum pernah dilihat. Jadi kembali ke pertanyaan dia tadi di pertama gitu. Jadi Korin 2 ini memang menawarkan bukan hanya horor biasa gitu ya. Jadi memang banyak surprise yang menarik gitu pada saat kamu nonton film horor tapi ada Fedi di sana gitu ya. Ya kenapa Fedi diperlukan gitu. Nah, nanti lo nonton sendiri. Setelah baca skenario, pertanyaan pertama saya justru Mas Santi. Mas maju banget, Mas. Kenapa Jin Korinnya harus dipanggil? Gitu. Karena saya ingin sangat mendekati ke realistis daripada mistisnya gitu loh. Motivasi paling utamanya gitu. Jawabannya ya mesti ditonton. Betul, karena ya itu memang horor dianggap karena mistis mungkin kita bisa fiktif mungkin gitu kan, tapi saya tetap mencari motivasi yang manusiawi gitu. Kenapa sampai harus memanggil Jin Korin ini? Itu justru pertanyaan pertama saya. Tanggal tayang kita memang kebetulan dapat Desember, dan kita pikir memang itu kan udah liburan dan banyak ya udah mulai anak-anak SMA, SMP udah mulai libur, jadi kita pikir ini good day buat kita. Kalau ini secara cerita ini berbeda, namun mungkin kalau secara benang merah ya ini memang ada Korin di ceritanya, tapi ini it's a standalone. Jadi kalau misalkan kamu pun tidak menonton film Korin pertama, kamu bisa menikmati Korin kedua ini gitu. Jadi bukan berarti kamu nggak nonton film pertama lantas kamu akan tidak nyambung gitu nonton ini gitu. Jadi ceritanya berbeda, dunianya berbeda. Jadi ini ya film baru gitu ya. Semua karakternya baru gitu. Gitu sih.